Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita tak terhingga, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat terbangun lagi dari tidur, dan Allah berikan kemampuan untuk dapat beribadah. Salat tahajud bagi laki-laki yang berkemampuan pergi ke masjid berjamaah, kemudian qobla subuh berjamaah, kemudian bersilaturahmi, bermudzakarah, duduk-duduk di masjid dengan niat iktikaf, dan menghidupkan majelis zikir atau halakoh zikir atau halakoh Al-Quran. Pada pengajian sekarang ini pun masih menyambung, saya memberikan jawaban atas keluhan ibu-ibu yang punya anak. Ya Allah, saya ini punya anak lebih dari 3 orang. Tapi perempuan semua yang 3 orang pun menambahkan anak laki-laki sekarang sampai belum punya. Kemudian namanya juga menantu. Tidak sebagaimana saya berani kepada menantu, seperti berani kepada anak kandung sendiri. Lalu keluhannya, bagaimana Pak Ustadz? Ya, kepada saya, Pak Kiai, saya coba beri solusi pandangan apa yang terbaik bagi saya. Bahwa anak-anak sudah berkeluarga, tapi saya khawatirlah kepada mereka. Apakah saya nanti kalau sudah meninggal itu mereka masih ingat pada saya, masih berbuat baik pada saya. Oh begitu ya. Baik, saya menjanjikan saya jawab sajalah dalam pengajian subuh sekarang ini. Ya, jadi kebetulan tadi saya menjelaskan tentang, maaf kalau ayat tadi itu kurang sempurna karena saya tidak melihat Al-Quranul Karim. Ya, sekarang alhamdulillah saya ngambil dari ngaji di rumah Ibu Dr. Hajah Nurbaya di kawasan Brakas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Ya, bila bapak-bapak melihat kitab tarjamah saja tanpa mendengar penjelasan irsyadul ustad, bimbingan atau tafsiran dari ustad yang memahami juga ya tentang asbabun nuzul. Ya, tahapan pertama memahami bahasa Arab lah begitu. Baik, saya terangkan sekali lagi. Al-malu, jadi bahwa harta itu ma'rifat nih, harta. Wal banuna, dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya, betul itu jadi perhiasan dunia. Jadi kebanggaan lah dapat timbang. Anak saya alhamdulillah. Tadi saya jumpa dengan saya punya anak 16.
Ada pula saudara 17. Ya alhamdulillah saya dengan itu dulu bercita-cita punya anak tuh 9. Jadi juga ditakdirkan 9, tapi yang hidup sampai besar tidak keguguran ya. Saya urus sampai usia yang tertua meninggal dalam 54. Yang nomor 3 meninggal dalam usia 44 tahun. Sedangkan saya sendiri alhamdulillah ini masuk 80 tahun kurang 5 bulan. Dan istri 73 tahun. Saya kawin dengan istri dari dalam 7. Berapa tahun? 33 tambah 57 tahun. Subhanallah, lebih dari kawin emas. Nah, itu punya anak. Anak saya jadi zina. Artinya perhiasan, bukan zina. Kalau zina itu lain. Zina, perhiasan hayatud dunia. Ya, anak yang tertua menjadi ketua yayasan, bahkan menjadi pegawai kerajaan. Meninggal lebih awal. Dan anak yang nomor 3 meninggal dalam kecelakaan, mudah-mudahan syahid akhirat karena pulang umroh 10 hari, kemudian meninggal dalam perjalanan mau ngajar ya dari Jakarta ke Bandung. Yang ada sekarang 5 ini, yang nomor 2 menjadi pengetua yayasan, menjadi mubalik, menjadi pimpinan pondok pesantren, dan menjadi kepala madrasah aliyah. Nomor 2, maaf ini saya perkenalkan dulu keluarga ya. Bahwa keluarga pun zina bagi bapaknya, perhiasan bagi bapaknya, perhiasan bagi ibunya. Yang nomor 4 yang ada menjadi kepala SMA di Ciamis, kepala Raudatul Atfal di Bandung, dan perhimpunan dari guru SMA di Ciamis, kemudian menjadi perhimpunan guru-guru Raudatul Atfal yang kalau mengadakan majelisnya dari guru-guru dan kepala daerah itu di pondok pesantren kami memang terbuka untuk dimanfaatkan oleh umum. Ada ruangan yang cukup besar untuk majelis lah, sampai dengan 200 orang lebih pun boleh. Ya mesinnya pun untuk 200 orang boleh. Itu yang di Bandung. Yang di Ciamis lain lagi, masjid yang sudah dipergunakan sejak ayah saya ada, ditambah lagi oleh saya yang 5x14 dua lantai, dan sekarang sedang dia bina 30.7 kali 15,7 meter, baru lantai 1. Ya banyaklah orang Brunei yang sudah ikut menyumbangkan hartanya untuk pembinaan masjid-masjid tersebut. Kemudian jawaban baru nomor 4 ya. Nomor 5 tadinya kepala sanawiyah di Ciamis, tapi karena P3K diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai semi pegawai negeri ya. Kemudian yang dia sekarang ngajar di sanawiyah negeri daerah Kawali sana. Kemudian yang nomor 5 yaitu tadi, yang nomor 6 menjadi kepala SMK di Ciamis. Kemudian nomor 7 kepala madrasah sanawiyah dan mengurus pondok pesantren Pantiasuhan yang sering juga ke Brunei. Bahkan yang berkenaan dengan pembangunan itu dipercayakan oleh saya pada anak nomor 7. Dan yang sekarang untuk ngimam saya percayakan pada anak nomor 2 lah. Karena suara saya setelah sakit ini jauh berbeda suara saya sebelumnya dengan saat ini. Yaitu namanya zinatul hayati dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Tapi mesti ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan, terutama bagi anaknya yang nampak sekarang ini kurang rajin beribadah,
Maka ibu sekarang ini banyakkanlah melakukan al-baqiyatus sholihat. Nah, dalam Quran hanya disebut wal baqiyatus sholihat, dan amal-amal yang mengekalkan supaya menjadi orang sholih, laki-laki dan perempuan, yang nilainya khairun inda rabbika, lebih baik sebenarnya di sisi Allah, kita dengan melakukan al-baqiyatus sholihati daripada memiliki anak dan harta yang tidak nampak mau beribadah. Di sini kalimatnya wal baqiyatus sholihah khairun, lebih baik. Bukan manusia, inda rabbika, di sisi Tuhan. Ya ini yang tadi saya ragu ya, khairun inda rabbika, sawaban, dari sisi pahala. Ya, kalau punya anak kalau yang tidak soleh, itu malah akan menghantarkannya kejelekan demi kejelekan saja. Tapi kalau anak soleh itu waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang akan senantiasa mendoakan kepada ibu bapaknya. Jangan menanti meninggal. Ya, istighfar untuk ibu bapak ini, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Sekarang ini khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhan engkau, sawaban, pahalanya. Jadi dengan kita mengamalkan al-baqiyatus sholihat. Nah, apa itu al-baqiyatus sholihat? Nah, ini yang harus dipahami oleh para ustadz, ya, sampaikan pada umat bahwa yang dinamakan al-baqiyatus sholihat tadi sudah saya jelaskan. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh lengkap wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau originalnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi saya membolehkannya disambung wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekalian istighfar boleh, astagfirullahaladzim li wali warahmatullahi kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yakinilah, jangan sampai tidak yakin. Yakinilah bahwa doa dari muslimin muslimat mukminin mukminat terhadap seorang yang hidup atau masih meninggal nyambung, ada pahalanya dan bermanfaat. Kan ada dalam Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh, untuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, untuk istri-istrinya Rasulullah, untuk anak-anaknya Rasulullah, jami auladihi, anak-anaknya, waduriyatihi, dan keturunannya. Begitu. Jangan kecil hati ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Kalau yang diharapkan itu umpama yang diharapkan itu tidak tercapai, nampak urusan duniawi atau perjalanan. Khairun inda rabbika, sawaban, pahalanya. Wa khairun amala, amalan itu program, cita-cita, harapan yang akan dicapai, ya. Ini Allah memberikan ketenangan pada ibu. Bila anak, anak saya tuh menang di papatahan, ya. Dulu suka rajin ibadah. Setelah kerja di Jakarta, balik kalmur kita sholat. Nauzubillah min dzalik.
Hei anak-anak yang di bawah umur abun lah, sederajat untuk abun itu. Anak pertama saja usianya Desember tahun 67. Jadi kalau ada 33, sudah 57 tahun. Itu usia anak tertua. Jadi yang di bawah 57 tahun dianggap saja anak lah oleh abun ya. Ikuti petunjuk abun. Mengganti orang tuamu nih. Ya. Abun inilah yang disebut bapak juga. Karena bapak ini ngajar dari 67. Saya sudah menjadi guru. Saya mendirikan sekolah. Madrasah Sanawiyah di Ciamis. Saya yang mendirikan, merintis tuh. Usia 22 tahun. Bukan jadi cego lagi. Saya sudah menjadi guru besar kalau di guru. Menjadi kepala dari sekolah itu. Ya. Dan saya memang alhamdulillah ada beberapa keistimewaan. Usia 70 tahun, tahun 70 saja. Usia saya 25 sudah jadi dosen ngajar tentara ya, yang kadang-kadang menakutkan. Dan sampai saya mengajar untuk mayor, letnan, kolonel dan kolonel kalau askar ya, alhamdulillah. Makanya saya sangat senang dapat jumpa dengan bapak-bapak memberikan nih, bukan sugesti. Ini Allah menjelaskan bila ibu punya anak, baik anak laki perempuan, menantu laki perempuan, bila kurang menyenangkan, tidak nampak dalam ibadah, maka bacalah al-baqiyatus sholihat sebanyak-banyaknya. Di samping sholat wajib, sholat sunat, atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi di sini khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu dengan beramal soleh itu. Sawaban dari sisi pahala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik program. Ya, sebaik-baik cita-cita. Dan tentu kita lakukan sedekah jariah yang akan senantiasa juga menyantuni anak yatim, membantu dalam bentuk sedekah, apa sajalah. Amalan bukan hanya dari segi qiraat bacaan, tapi bisa amalan perbuatannya sedekah jariah, infak, atau juga tunaikan zakat. Bila ada kemampuan, haji. Kalau tidak mampu secara materi untuk menunaikan ibadah haji, bagi ibu-ibu sering datanglah ke Majelis Salim, dan kita akan berada di Majelis Salim, berada di Riyadul Jannah, taman surganya bagi orang-orang yang beriman di dunia. Dan tentu wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Allah, sawaban pahalanya. Wa khairun amala, dan itulah cita-cita yang paling mulia. Inilah arahan dari abun yang telah berusia 80 tahun kurang. Sekarang Desember, Januari, Februari, Maret, kurang 4 bulan. Sono April abun ulang tahun yang ke-80. Semoga usia kita panjang umur. Ya, kita doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawil umurana wa thabit imanana wa wasi' arzaqana wa asin a'malana wa lil khaliq qarribna faqna wa ijana fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Sekalian saja saya mendoakan Syekh Haji Azmi bin Syekh Haji Ahmad bin Syekh Said Al-Hijazi akan berangkat umroh pada bulan Desember ini, tanggal 9 kalau nggak lupa. Ya, dengan keluarga, anaknya, anak menantu, dan cucu lagi.
Subhanallah. Allahumma taqabbal umratahum, ya Allah terimalah umrah mereka. Allahumma yassir lahum fi tariqatihim. Allahumma yassir lahum li ziyaratil Makkahal Mukarramah wa yassir lahum li ziyarati nabika sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ya rabbal Ka'bah, Allahumma ya rabbal baital atiq, ya rabbal masjid wal maghrib, ya dzal jalali wal ikram, yassir lana, berikanlah kemudahan bagi kita di Ziyaratul Makkahil Mukarramah wa yassir lana li ziyarati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma zid baitaka tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa rifatan wa birra wa zid mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa rifatan wa birra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar aliya wa ya rabbal amin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.